Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ubek. Langsung aja subscribe. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya lu pada harus subscribe gue biar lu sayang sama gue gitu loh. Kesal banget sih. Oke, gua doain semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya ya. Amin. Oke. Enggak usah berlama-lama. Gua penasaran sama Malaysia ya. Karena tadi gua scroll asik di YouTube. Gua rekam dulu. Nah. Nice. Oke. Di sini gua mau mencoba mereaction dari channel Data Temu. Nih Data Temu ya. Ini gua udah subscribe si channel Data Temu. Dan tadi gua penasaran sama judul yang ini nih. Membongkar negara Malaysia. Hey, apa yang mau dibongkar? Makanya dari judul itu gua jadi penasaran guys. Terus dia membuat judulnya apa yang terjadi dan mungkin ada apa di Malaysia. Benarkah Malaysia negeri serumpun Indonesia? Mana gua tahu. Makanya kita sama-sama melihatnya, sama-sama menontonnya ya. Dan gua coba mereaction apa yang mau direaksi. Kalau enggak, ya udah, tonton juga. Semoga kalian happy ya. Oke, gua klik nih. Uhuy. Sik. Malaysia adalah negara berbentuk monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 wilayah negara bagian dan 3 wilayah federal. Negara tetangga kita ini memiliki 2 wilayah yang berbeda, yaitu terletak di semenanjung Malaysia, dan satu lagi terletak di Pulau Kalimantan. Sebelum dideklarasikan sebagai negara bernama Malaysia, daerah di semenanjung Malaya ini telah disinggahi dan dijajah oleh Inggris atau Britania. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, negeri jiran ini juga pernah diduduki oleh Jepang. Sempat juga Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dan diakui sebagai sebuah negara baru pada tahun 1963. Pada saat itu Malaysia dan Singapura masih tergabung dalam satu negara, dan pada tahun 1965, Singapura menyatakan berpisah dari Malaysia. Meskipun Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia dengan menara kembar Petronas sebagai ikon negaranya, namun pusat pemerintahannya berada di kota Putrajaya. Malaysia menganut sistem legislatif bikameral, yaitu adopsi dari sistem demokrasi parlementer, di mana kepala negaranya dipimpin oleh raja yang dikenal dengan Di-Pertuan Agung, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Walaupun begitu, proses pergantian kepala negara ini tetap sama, yakni berganti setiap 5 tahun sekali. Malaysia memiliki populasi sekitar 32 juta jiwa lebih, dan merupakan pusat dari banyak budaya di seluruh Asia Tenggara, karena orang-orang dari seluruh dunia tinggal di sini. Namun, ras teratas yang banyak ditemukan di Malaysia adalah ras Melayu, termasuk dari Indonesia, serta India dan Cina. Diperkirakan sekitar 2,5 juta warga Indonesia berada di Malaysia. Wah, tidak heran jika budaya Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Malaysia berdiri bersama 9 kesultanan yang diperintah oleh sultan, ya? Serta 4 negara bagian yang diperintah oleh yang di-Pertuan Negeri. Salah satu kesultanan tertua di dunia adalah Kesultanan Kedah, yang berada di Malaysia. Kesultanan ini didirikan di Semenanjung Melayu pada tahun 1136 Masehi. Berapa abad tuh?
Awalnya Kesultanan Kedah adalah Kesultanan Hindu, sebelum menjadi Kesultanan Islam. Memang sih Selain rata-rata itu, Hindu. Malaysia juga memiliki Kasihan. 9 keluarga kerajaan yang berbeda, dan menjadi yang tertinggi di dunia. Bendera Malaysia, dirancang oleh Muhammad Hamzah, seorang arsitek yang berusia 29 tahun, yang memenangkan kontes pada tahun 1963. Saat itu sayembara untuk mendesain bendera dilakukan ketika Sultan. Federasi Malaya menggantikan Persatuan Malaya. Malaysia memiliki nama tua yaitu Aurea Chersonesus, yang berarti semenanjung emas. Oh, gitu. Nama ini diberikan oleh ahli geografi Yunani Romawi Ptolemeus, dalam bukunya Geographia, yang ditulisnya sekitar tahun 150 Masehi. Wow. 150 Masehi. Negara bagian Sabah dan Sarawak memiliki undang-undang imigrasi sendiri. Oh gitu. Oleh sebab itu, bahkan orang Malaysia sendiri harus memerlukan paspor saat bepergian. Tunggu dulu. Jadi orang Malaysia yang ada di atas Sumatera, mohon maaf, di Kuala Lumpur mau ke Sarawak itu pakai paspor juga ya guys? Nggak tahu nih, yang tahu tolong komen di komentar ya, kolom komentar. Gimana ini? Gue baru tahu nih kalau warga Malaysia sendiri ke negara dia sendiri tuh Malaysia kok pakai paspor juga ya ke Sabah tuh. Gue pernah ke Sabah guys. Pernah gue ke Sabah tahun berapa itu, naik mobil dari Pontianak ke Sabah. Wah itu jauh tuh, 3 hari 2 malam gue di jalan. Itu tanpa ya istirahat pun, cuman makan gitu ya kan. Ya nyetirnya juga ganti-gantian sama temen. Gue suka, wow jalannya di sono tuh di Sarawak gede-gede, terus sepi lagi. Dan beberapa juga gue ditahan sama polisnya di sono tuh, di kota mana lagi tuh. Yang gue ingat juga terakhir di Miri tuh. Di Miri gue ditahan, ditanyain malam hari sekitar jam 12 malam, jam 12 atau jam 1 malam gue. Dulu gue nggak diapa-apain, gue ditanyain doang surat-surat izin mengemudi, surat paspor dan segalanya. Takutnya mungkin bawa barang-barang ilegal, atau orang biasanya kan bawa-bawa itu pekerja-pekerja gitu, mungkin diwaspadain sama polisinya kan. Dan gue salut polisinya tuh, dia kasih tahu kita baik-baik dengan bahasa dia di sono, logat dia di sono. Pakcik, tolong tunjukin tunjukin lisen kalian, lisen pakcik. Udah gue tunjukin tuh lisen gue, artinya SIM gue. Ya waktu itu nggak perlu SIM internasional karena gue udah ngurus surat kendaraan itu kan, surat kendaraan dari Indonesia untuk masuk ke Sarawak. Dan gue baru tahu nih kok bisa seribet itu ya. Oke, kita next dulu ya. Antara Malaysia Timur di Kalimantan menuju semenanjung Malaysia. Sebelum akhir abad ke-20, ekspor karet dan timah menjadi salah satu yang menggerakkan perekonomian Malaysia. Selain itu, sumber daya alam lainnya seperti kelapa sawit masih menjadi bagian penting dari perekonomian terutama Malaysia. Akan tetapi negara ini juga memiliki industri manufaktur yang kuat, serta layanan keuangan dan perbankan yang terus gede-gede kan berkembang. jalannya. PDB per kapita Malaysia dilaporkan sebesar 12,449.664 dolar Amerika pada tahun 2022. Keren, Pak. Meski Malaysia memiliki penduduk asli yang beretnis dari suku Melayu, namun jumlah penduduk berketurunan Melayu hanya sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. Selain itu, presentasi Muslim di Malaysia hanya sekitar 61% dari total populasinya.
Menara Petronas adalah bangunan kembar yang pernah menjadi menara tertinggi di dunia, dari tahun 1998 hingga tahun 2004, dengan ketinggian 451,9 meter. Menara kembar Petronas tidak lagi meraih rekor tertinggi di dunia karena dikalahkan oleh Gedung Taipei 101. Tidak hanya itu, jembatan Penang 2 atau Penang Second Bridge merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara bahkan Asia, yang mengular sepanjang 24 km, dengan 16,9 km melintasi lautan. Jembatan ini menghubungkan Bayan Lepas dan Seberang Perai, dan menjadi landmark nasional Malaysia sejak diresmikan pada tahun 2014 yang lalu. Selain itu, Malaysia juga memiliki bundaran terbesar di dunia, dengan diameter 3,5 km. Bundaran tersebut dinamakan dengan Bundaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persia, yang terletak di Kota Putrajaya. Persianya ya, keturunan Persia kali ya. Meskipun wilayahnya tidak sebesar Indonesia, ternyata Malaysia memiliki jalan raya sepanjang 65.877 km, yang bahkan lebih besar dari keliling bumi yaitu 40.075 km. Tun adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Gelar Tun hanya boleh diberikan oleh yang di-Pertuan Agung, atau setara dengan Lord, di United Kingdom. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja, dan hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara. Begitu, di Pertuan Agung. Malaysia memiliki hukum yang mengizinkan hukum cambuk sebagai bentuk hukuman. Jumlah pukulan maksimal yang dapat dipesan adalah 24 kali pukulan. Namun bagi wanita dan anak laki-laki di bawah usia 10 tahun atau pria di atas 50 tahun, tidak dapat dicambuk, kecuali jika dituduh melakukan pemerkosaan. Hukum rajam ya. Masyarakat Iban di Provinsi Sarawak memiliki tradisi unik dalam memberi nama bayi yang baru lahir. Masyarakat Iban menyebut bayi yang baru lahir dengan sebutan ulat yang berarti cacing, sebelum bayi itu benar-benar diberi nama. Ketika seorang bayi akan diberi nama, haruslah dengan nama kerabat yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa menamai bayi yang baru lahir dengan nama kerabat yang masih hidup, dapat memperpendek umur bayi tersebut. Ketika beberapa nama kerabat yang telah meninggal dipilih, nama masing-masing tersebut disiapkan dalam bentuk bola nasi, dan bola nasi pertama yang dipatuk oleh ayam, maka nama itulah yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Malaysia memiliki salah satu gua bawah tanah terbesar di dunia yang terletak di Taman Nasional Gunung Mulu di wilayah Sarawak. Keren. Gua bawah tanah ini, konon katanya dapat memuat 40 pesawat jet Boeing 747 yang dapat terparkir di dalam gua tersebut. Salah satu kuasa gua Allah ini dikenal dengan Ruang Sarawak, yang diketahui menjadi gua terbesar kedua di dunia menurut volumenya, setelah Ruang Miao di Tiongkok. Titik tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu, dengan ketinggian 4095 mdpl, yang berada di Taman Nasional Kinabalu yang terletak di Malaysia Timur Pulau Kalimantan. Taman Nasional Gunung Kinabalu ini, bahkan puncaknya telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Mata uang nasional ringgit Malaysia, merupakan istilah penanggalan untuk kata bergerigi dalam bahasa Melayu. Filosofi kata tersebut diambil dari mata uang perak Spanyol, yang pernah beredar di daerah Malaysia pada abad ke-16 dan ke-17. Di mana mata uang perak Spanyol tersebut, memiliki gerigi pada pinggir uangnya. Pemerintah Malaysia, menyatakan kaos kuning sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Warna kuning, dianggap warna pengunjuk rasa oleh pemerintah Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia memutuskan untuk melarang pakaian berbaju kuning untuk urusan politik mereka. Hal tersebut menyebabkan sekelompok aktivis oposisi tertentu, sering menggunakan hal-hal yang berbau warna kuning.
Malaysia pernah melaksanakan wajib militer yang disebut dengan Program Latihan Khidmat Negara atau PLKN. Wajib militer sudah terjadi di tahun 1962, saat konfrontasi Indonesia ke Malaysia, di mana pemuda yang berusia 21 sampai 28 tahun, wajib untuk mengikuti pelatihan militer selama 2 tahun. Namun sejak dicanangkan kembali tahun 2003, program ini banyak mendapatkan kontroversi di kalangan masyarakat. Malaysia disebut-sebut sebagai rumah bagi harta karun terbesar di dunia yang belum ditemukan dari kapal yang tenggelam, yang terletak di dasar laut Selat Malaka, Malaysia. Ini Malaka nih. Menurut sejarahnya, pada bulan Desember tahun 1511, kapal Portugis Flora de la Mar tenggelam di Selat Malaka, yang membawa banyak harta karun, yang dikumpulkan oleh Angkatan Laut Portugis. Malaysia memiliki fasilitas rumah sakit yang bagus jika dibandingkan negara kita Indonesia. Tidak heran jika masyarakat Indonesia banyak memilih berobat ke Malaysia. Iya benar. Malaysia menjadi wisata medis karena memiliki informasi yang lengkap mulai dari prosedur, daftar rumah sakit, serta rincian biaya pengobatan dari rumah sakitnya. Selain itu, biaya operasi di Malaysia termasuk murah jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Saat ingin menanyakan keberadaan suatu tempat kepada warga lokal Malaysia, jangan sesekali menunjuk dengan jari telunjuk. Tindakan ini cenderung tidak disukai oleh warga lokal Malaysia. Untuk itu, kamu bisa menunjuk dengan cara yang lebih sopan, seperti menggunakan 4 jari tangan, dengan ibu jari ditekuk ke dalam, dengan menggunakan tangan kanan. Anda. Perancang sepatu terkenal Jimmy Ho ternyata lahir di Penang, Malaysia. Bahkan Ratu Elizabeth II menganugerahinya Order of the British Empire pada tahun 2003 yang lalu. Ini juga merupakan salah satu fakta yang kurang diketahui tentang Malaysia. Iya, baru tahu gue. Manusia perak adalah salah satu kerangka manusia tertua di dunia dan satu-satunya yang lengkap yang pernah ditemukan di semenanjung Malaysia pada tahun 1991. Tulang rangka manusia perak ini telah dijumpai di dalam gua gunung runtuh yang terletak di Bukit Kepala Gajah di Lembah Lenggong Hulu Perak, Malaysia, pada ketinggian lebih kurang 105 meter. Teh tarik adalah teh yang dilempar bolak-balik dari satu cangkir ke cangkir lainnya, merupakan minuman nasional Malaysia. Oh, jadi minuman nasional ya. Konsep asli di balik ini adalah membiarkan teh menjadi dingin agar pelanggan dapat menikmatinya, namun akhir-akhir ini keahlian melempar teh tarik telah menjadi bentuk seni di Malaysia. Oke. Oke, itu dia tadi video dari channel Data Temu. Apa yang terjadi dan ada apa di Malaysia ini mungkin penambahan katanya nih, ada apa di Malaysia? Benarkah Malaysia negeri serumpun Indonesia? Mana? Seperti itulah tadi penjelasannya. Dan ada beberapa poin-poin yang baru gue paham. Seperti satu, jadi di Malaysia itu walaupun dia dari pulau yang yang di Kuala Lumpur sama di Sarawak, orang Kuala Lumpur mau ke Sarawak loh kudu pakai paspor gitu loh. Gue juga baru tahu seribet itu ya. Dan kepala negaranya itu dia Perdana Menteri. Jadi di tiap-tiap daerah seperti kita, kalau kita di Indonesia tuh gubernur, dia tuh raja juga, masih ada kerajaannya, masih ada sultan-sultan negara-negara bagian itu. Seperti itu yang gue tangkap dari video ini. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf kepada kaku bener. Ya, mohon maaf untuk teman-teman dari saudara-saudara dari Malaysia ataupun juga Indonesia. Semoga kita semua saling menghargai dan saling menyayangi. Saling menyayangi lagi. Kalau saling menyayangi gimana ya? Gue juga sih, sering gue ke Malaysia, Kuala Lumpur juga.
dan orang-orang yang juga ramah-ramah. Oke, demikian video dari saya. Demikian lagi. Oke, itu tadi video dari channel Datat Semu, dan mungkin reaction saya kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and tombol notifikasinya biar kalian orang apa namanya, subscriber gue baru berapa ya, udah sosokan lagi loh. Udah, demikian itu komentarnya. Yang penting komentarnya yang penting. Mau lo komentar galak ataupun apa, yang penting masih dalam batas wajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.